Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan yang saya hormati, sesi sekarang kita akan menerima penyampaian materi pelatihan mengenai sikap diri ASN Kementerian Agama. Dalam penyajian materi ini diharapkan Bapak dan Ibu bisa memahami tentang bagaimana sikap ASN Kementerian Agama yang diharapkan menjadi salah satu pilar dalam menggerakkan moderasi beragama. Yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan untuk bisa memerankan diri dalam proses pengarus utamaan moderasi beragama. Yang ketiga, Bapak dan Ibu bisa memahami kemudian mempraktekkan bagaimana idealnya seorang ASN di Kementerian Agama dalam konteks penggerakan moderasi beragama. Baiklah, sebelum penyampaian materi ini secara utuh kita sampaikan, Bapak dan Ibu, saya minta berhitung 1 sampai 6. Ada yang menyebut angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Kemudian setelah selesai berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, silakan Bapak dan Ibu yang menyebut angka 1 mengelompokkan diri dengan yang menyebut angka 1 lagi. Yang menyebut angka 2 mengelompokkan diri dengan sesama kawannya yang menyebut angka 2, dan seterusnya sampai ke 6. Baik, sudah selesai. Silahkan Bapak dan Ibu yang barusan menyebut angka-angka ganjil, angka 1, angka 3, angka 5, berdiri dalam barisan yang ada di sebelah kiri saya, sebelah kiri. Bapak dan Ibu yang menyebut angka 2, angka 4, dan angka 6, silakan membuat barisan dalam kelompok 2, 4, dan 6 di sebelah kanan saya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan penyampaian materi sikap diri ASN ini, saya minta Bapak dan Ibu yang ada dalam barisan kelompok sebelah kiri saya untuk menggambarkan secara cepat dalam waktu 5 menit bagaimana lukisan gambaran tentang sikap moderat. Silakan kertasnya bisa diambil. Ini ada kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kelompok 2, 4, dan 6, silakan membuat gambaran lukisan tentang sikap yang tidak moderat. 2, 4, dan 6 silakan diambil. Game ini kita sebut dengan hot 7 dot. Hot 7 dot. Dalam waktu 5 menit Bapak dan Ibu harus membuat lukisan kelompok ganjil yang moderat, kelompok genap 2, 4, dan 6 membuat lukisan gambaran yang tidak moderat. Baik, selesai. Wah, kelompok moderat yang lebih dahulu. Bagaimana itu lukisannya? Silahkan ditampilkan. Nanti panitia akan membantu kita memberikan kertas plano, kertas flip chart. Sudah ya? Ya, saya lihat itu walaupun tidak dibunyikan oleh kawan-kawan, ada moderat itu tanda-tandanya toleransi, membiarkan orang lain beribadat menurut agamanya. Yang kedua, menolong sesama umat manusia tanpa memandang. Itu digambarkan ada sedang membagikan sembako, membagikan air mineral dan bahan makanan. Yang ketiga, ada semangat untuk tetap bersama-sama memperingati perayaan agama, walaupun itu agama Islam, dibantu oleh yang bukan muslim. Buat kelompok yang genap, wah, kelompok 6. Ya, saya lihat itu lukisannya, gambarannya yang tidak moderat itu ada yang menyegel rumah di satu pemukiman
komplek itu ya, itu karena melaksanakan kegiatan keagamaan yang berbeda. Oke, yang kedua kelompok 4, saya lihat gambarannya. Nah, itu tidak mau menerima pendapat lain. Kelihatannya dalam sebuah diskusi itu ada lingkaran diskusi, kelihatannya itu sedang ada yang berdiri dalam gambaran lukisan itu. Kemudian ada juga yang tetap mengacungkan kepala dan menyatakan dalam tulisan itu, di lukisan itu ada kata-kata bullshit, omong kosong. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat. Jempol, prok prok prok, jempol, prok prok prok, hebat. Oke, kita masuk berdasarkan hasil eksplorasi dari Bapak dan Ibu sekalian barusan mengenai sikap moderat dan tidak moderat. Ini sesungguhnya bisa dipertukarkan. Hasil kelompok genap yang tidak moderat dipertukarkan dengan kelompok ganjil, yang moderat diubah yang tidak moderat itu oleh kelompok ganjil menjadi moderat, dan sebaliknya. Hasil kerja dari kelompok ganjil 1, kelompok 3, kelompok 5 yang moderat dipertukarkan hasil kerjanya dengan kelompok yang genap, yang tidak moderat diubah. Apa-apa yang dilukiskan itu menjadi tidak moderat. Waktunya 5 menit juga. Yap, selesai. Kita coba sekarang gali makna dari apa yang barusan kita lukiskan dalam konteks kita sebagai ASN Kementerian Agama. Dalam tujuan pembelajaran ini sejak awal sudah saya nyatakan, diharapkan dengan pemberian materi ini Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan dan kejelasan bagaimana seharusnya ASN Kementerian Agama berdiri dalam status sebagai salah satu pilar dalam gerakan moderasi umat beragama di Indonesia, sekaligus terlibat dalam pengarus utamaan gerakan penguatan moderasi beragama dan memahami fungsinya sebagai ASN sesuai regulasi. Sebelum kita masuk pada materi inti kapasitas yang akan diharuskan untuk dimiliki oleh kita ASN Kementerian Agama, saya ingin menghangatkan ingatan Bapak dan Ibu bagaimana itu fungsi ASN sesuai regulasi. Ada berapa fungsi? 3 ya, betul. 1, sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat. Yang kedua, sebagai pelaksana kebijakan. Yang ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, dalam ketiga fungsi ASN sesuai regulasi itu, maka kita dituntut untuk memiliki 5 kapasitas diri. Yang pertama, memiliki wawasan keagamaan. Yang kedua, memiliki wawasan kebangsaan. Yang ketiga, memiliki kecakapan. Yang keempat, memahami dan memiliki sikap diri dalam kapasitasnya sebagai ASN Kementerian Agama. Yang kelima, paham konteks persoalan kehidupan keagamaan. Nah, untuk wawasan keagamaan ini paling sedikit kita memahami nilai-nilai universal agama, memahami argumentasi teologis moderasi beragama, kemudian memahami indikator moderasi beragama. Apa itu indikator moderasi beragama? Ada 3 bukan? Yang pertama toleransi, yang kedua anti kekerasan, yang ketiga menghargai tradisi. Bapak dan Ibu sekalian, wawasan kebangsaan ada beberapa poin item yang harus dimiliki. Bisa terlihat dalam slide show ini, dalam PowerPoint ini. Termasuk yang terakhir, paham konteks persoalan kehidupan agama. Ini jangan sampai kita ASN Kementerian Agama terjebak dalam perilaku antagonis yang membenturkan agama dalam korelasinya dengan negara. Bapak dan Ibu sekalian, jika ingin didiskusikan, pada sesi berikutnya kita akan diskusikan. Sementara penyampaian materi sikap diri ASN Kementerian Agama saya cukupkan sekian. Diskusi setelah sekarang kita tutup, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan.